sekarang kita sudah berjalan menggunakan Toyota Kijang Innova ini ya. Ya, Innova itu basicnya adalah sekarang itu kan dia beda platformnya sama yang generasi setelah kapsul ya. Maksudnya setelah ya kapsul itu terakhir, habis itu kan Innova ini dia menggunakan basis platformnya bernama IMV. IMV itu singkatan dari Innovation ya. Iya, Innovation Multipurpose Vehicle. Jadi IMV itu dipakai nggak di Kijang doang, tapi ada dua mobil lain yang sudah menjadi rahasia umum tentunya, yaitu ada Toyota Fortuner dan Toyota Hilux. Jadi Hilux itu di capnya, Fortuner itu dia jadi big segmen ke big SUV-nya. Jadi mereka satu platform gitu. Kijang Innova, mobil ini dari tahun 1977 ya, sudah menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia. Yang pertama generasi pertama tuh akrab disapa dengan Kijang Buaya karena katanya moncongnya mirip buaya. Lalu generasi kedua Kijang Doyok ya. Generasi ketiga akrab kita panggil Kijang Super atau enggak Kijang Kotak Sabun karena dia mengkotak ya. Dan sejak generasi ketiga inilah Kijang baru ditujukan, maksudnya mereka buat yang penumpang kayak 7 penumpang gitu. Lalu baru ada Kijang Kapsul. Kijang Kapsul dia ada yang short wheelbase dan ada yang long wheelbase juga kalau nggak salah, seperti itu. Lalu abis ini generasi kelima Innova yang ini, dan yang generasi keenam yang Reborn itu. Untuk driving impressionnya ya, sebenarnya Innova ini yang Innova generasi ke-1 ini tuh kami lebih suka dibanding yang generasi kedua. Karena apa? Karena menurut kami setting suspensinya lebih pas ya. Dia kalau misalnya jangan ditiru, kalau kita sedikit manuver, dia itu emang ada limbung, tapi masih dalam batas toleransi. Dia nggak terlalu limbung-limbung banget lah. Maksudnya buat mobil dengan ukuran sebesar ini masih yang toleransi dibandingkan dengan Innova generasi kedua. Itu suspensinya settingannya terlalu empuk ya, makanya dia pengendaliannya limbung banget gitu. Itu kami pernah coba punya teman kami ya. Dan Innova ini mesinnya memang besar ya, 2000 cc. Tadi 136 dan torsinya 190. Tadi maaf koreksi, ternyata yang diesel itu torsinya 250 Nm. Makanya saya mikir kok beda torsinya, kok beda doang gitu. Tapi 250 Nm. Ini 190 Nm doang. Ini mobil udah boros, tapi tenaganya itu kurang tarikannya ya. Nih, kita lagi di 60 ya. Bentar, kita di gigi 4 ke 80 aja ya, lumayan sih, ke 100 cukup lama gitu. Tapi ya memang mobil ini tuh bukan buat yang kita kenceng-kencengan, yang kita fun to drive. Mobil ini tuh buat menikmati kita tuh di jalan bersama keluarga, kita bercanda bersama keluarga, kita ngobrol bersama keluarga. Jadi ya mungkin tujuannya seperti itu ya, supaya kita tuh kok ini lama banget, tapi kita menikmati waktu perjalanan kita dengan mobil Innova ini. Kalau misalnya kalian lahir di tahun 2000-an, kalian pasti akan tahu tagline Innova pada saat pertama kali keluar. Kalau di iklannya itu kan ada menggenang banjir, maksudnya menerobos banjir, kencang larinya. Cuma nggak kencang sih, kalau diesel kencang, muat banyak, menyatukan setiap keluarga. Benar, itu sangat muat sekali Innova ini, dan itulah Kijang Innova. Nyamannya, oh nyamannya, menerjang banjir tanpa khawatir. Brum brum brum, kencang larinya, muat banyak kita semua, menyatukan setiap keluarga. Kijang Innova, memang tiada duanya. Itu tagline iklan Innova waktu tahun 2006. Itu kami masih sangat ingat sekali. Iklannya sangat mencuci otak kami gitu kan. Ya, Innova. Kami juga kurang paham kenapa mobil ini sangat dicintai ya, terlepas karena mungkin
namanya sendiri adalah legenda, yaitu Kijang yang sudah ada sejak tahun 1977. Sebenarnya kalau secara logika mobil ini tuh biasa aja, malah kami berpikir sebenarnya Kijang ini tuh overpriced gitu. Kalian lihat aja, ini tipe G, tipe kedua ya. Tahun 2013 itu Innova tuh ada tipe J itu basic ya, itu kayak buat fleet, ada E, G, dan V. G itu tuh setelah V, tapi fitur yang diberikan tuh cuman kayak fitur pemanis aja gitu loh. Yang mewah-mewah tuh di V. Kayak misalnya di V itu dia sudah ada AC digital, sudah ada MID di tengah, dan sudah ada roof monitor ya. Sebenarnya itu nggak terlalu ini banget sih. Tapi itu dua poin penting yang ada di Innova, dan fitur keselamatannya pun juga sudah banyak di Innova tipe V. Seperti dia sudah ada ABS, itu yang penting ya. ABS EBD lah, at least itu. Innova tipe G dan ke bawahnya itu tidak ada sama sekali. Kita cuman dikasih ya udah sensor parking doang nih. ABS belum ada, stability control apalagi itu tidak ada untuk mobil tahun seperti itu ya. Maksudnya buat mobil keluaran Jepang ya mungkin ya. Stability control nggak ada, ABS nggak ada, airbag pun nggak ada. Tapi yang di facelift terakhir itu baru dikasih airbag sama ABS kalau nggak salah. Sama Isofix ya, yang di facelift yang grillnya kayak gitu, itu dia baru ngasih tuh pas udah mau ganti generasi Kijang. Selebihnya nggak ada. Mobil ini bener-bener emang real man drive ya. Gak, sudah RWD, terus ada manual pula, terus tidak ada fitur-fitur elektronik yang mendukung gitu. Ya, kenapa orang Indonesia sangat menyukai Kijang? Jawabannya adalah pertama, yang tadi saya sudah bilang, itu ya terlepas dari legenda Kijang yang sudah ada sejak tahun 1977. Kedua, di segmen medium MPV, Kijang itu hanya satu-satunya. Lawan-lawannya Mitsubishi Kuda, dia sudah stop produksi di tahun 2005 atau 2006-an ya. Lalu Isuzu Panther yang dari tahun 2000-an ya, dia tidak berganti model sama sekali, modelnya itu aja, paling cuman facelift biasa aja gitu kan. Udah, dan tahun 2000 tahun ini Isuzu Panther sudah berhenti. Jadi Innova alone gitu, menjadi pesaing sendiri. Terus kalau kalian sebut Wuling Almas kan kayak dulu kan ada Kia Carens sama Wuling Almas. Ya, kalian tahu lah. Sebenarnya saya nggak mau ngomong nih, tapi kan ya seperti yang kalian tahu, merek Korea itu kadang masih mendapatkan itu ya, masih dicap buruk ya oleh masyarakat kita. Sebenarnya tapi menurut saya merek dari Korea Selatan itu sekarang sudah bagus kok, after sales yang mulai banyak, terus udah berani mengeluarkan produk-produk yang inovatif ya, kayak Hyundai Kona Electric gitu. Jadi pasti merek Korea akan bangkit dengan sendirinya. Udah ada Kia Carens, terus Wuling Almas. Nah, Wuling itu bisa, tapi belum memepet angka penjualan dari Kijang. Padahal Wuling Almas itu menawarkan fitur-fitur yang lebih baik dan harganya lebih value dibandingkan Toyota Kijang. Namun ya itu, masyarakat kita masih percaya dengan produk Kijang karena legenda dan mungkin after sales Toyota yang cukup banyak, dan reliability Toyota Kijang ini sudah diuji. Makanya masyarakat kita cenderung membeli Kijang. Lalu ya ini akomodasinya yang sangat banyak gitu loh. Dulu saya bahkan pernah memakai mobil ini untuk mengangkut satu motor. Jadi waktu itu di kampus itu saya kami ada bikin project buat bikin mobil hemat ramah lingkungan ya, hemat energi, untuk mengikuti lomba Shell Eco Marathon. Nah, kita ada dapat sponsor nih dari BRT, terus mau setting ECU-nya. Nah, makanya kita bawa motornya ke situ gitu loh, buat belajar. Soalnya kan adalah masalahnya dari kabel bodinya gitu loh. Kabel bodi Vega Force tuh nggak mendukung, jadi harus pakai kabel bodi Z1. Dan kita udah coba-coba cari-cari kok nggak bisa. Akhirnya ya udah kita bawa ke BRT tuh di Sentul, dan bisa mobil ini itu muat. Kalian lipet row ketiga, row kedua, yang di tengah tuh bisa. Nanti kalau misalnya ada fotonya, saya tunjukin fotonya, pink gitu ya. Itu ya
Saya juga tanya gitu loh ke orang tua saya, kenapa sih kita harus punya Kijang? Seberapa persen kemungkinan kita akan mengoptimalkan kapasitas tempat duduk dari Toyota Kijang Innova ini? 0,01% kan? Keluarga saya jujur jarang road trip. Terus karena sekarang lagi pandemi juga keluarga besar juga jarang datang gitu kan? Ya, kapan gitu loh? Justru operasionalnya yang membengkak bukan? Tapi benar kata papa saya bilang gini, ya kalau sewaktu-waktu diperlukan pasti ada aja kan. Kayak tadi contoh case saya yang harus ke Sentul bawa motor kan, mobil apa yang mungkin muat? Belum tentu ini kan, belum tentu bisa kan, begitu. Pokoknya pasti akan dibutuhkan gitu. Dan kita mungkin kata papa saya ya harus adalah satu mobil yang reliability-nya sudah teruji dan bentuknya besar gitu loh. Entah kapan pasti kita akan pakainya gitu loh. Itu mungkin mengapa orang Indonesia suka dengan Toyota Kijang Innova. Oke, sekarang kita kembali membahas mobil ini. Mobil ini tadi driving impression sudah saya berikan. Ini pengendaliannya cukup baik ya dibandingkan yang generasi kedua dari Innova ini. Saya suka suspensinya, dia nyaman, tidak terlalu keras, tapi pengendaliannya juga masih baik. Ini merupakan setting suspensi yang pas dibandingkan dengan Innova generasi kedua. Sayang sekali ya, harusnya setting suspensi di Innova generasi 1 ini dipertahankan ya. Dan kita akan membahas kelemahan dan kelebihan dari Innova. Kelebihan pertama, satu, AC-nya sangat dingin. Yes, Toyota. Pasti AC-nya jauh lebih sangat dingin. Kedua, akomodasi dari mobil ini. Ya, kalian mau paksain ber-10 atau ber-9 pun dengan mobil ini saya rasa masih cukup ya. Tapi untuk trip yang sangat pendek ya, jangan yang trip panjang kalian ke Bandung, ke road trip ke Surabaya, kalian maksain semua orang, jangan. Ntar nggak bisa bawa kopernya. Itu akomodasinya sangat panjang. Ketiga, sangat panjang, sangat muat banyak lah. Ketiga, after sales dari Toyota sendiri yang cukup banyak bengkelnya, itu merupakan mungkin poin-poin utama dari Toyota Kijang ya. Lalu yang saya suka juga dari mobil ini adalah, saya suka jujur, ini preferensi kami ya, setir seperti ini sudah sangat langka, yang palang 3 begini ya. Karena apa? Karena rata-rata sekarang yang keluar itu bahkan ada spoke 2 dan cuman spoke 3 yang tangkai gitu doang, nggak ada yang kayak gini nih. Ini saya jujur suka nih. Dan setir seperti ini juga dulu digunakan oleh Camry ya pada tahun itu ya. Kayak ngelihatnya mewah aja gitu loh. Itu mungkin. Dan mungkin kalau misalnya fitur ya cuman paling kalau pada zamannya ya, yang mungkin dulu menurut saya waktu beli mobil sudah wah ya. Inilah audionya sudah touchscreen dan ini apa sensor parkir dan pengaturan ini spion sudah secara elektrik. Itu mungkin yang bisa dibanggakan di fitur elektronik yang bisa dibanggakan di Kijang ya. Sisanya ya itu akomodasi dan tempat penyimpanannya ini sangat banyak. Itu mungkin kelebihan dari Kijang. Terus kelemahannya, satu, mobil ini tenaganya kurang. Yes. Tapi itu tadi saya sudah menjelaskan kenapa mungkin untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga dengan mobil ini ya. Itu pertama. Kedua, boros. Yes, mobil ini boros sekali. Konsumsi rata-ratanya itu, ini saya pakai kira-kira dan konsumsi gabungan ya, antara tol dan dalam kota itu dia bisa menghasilkan 1:9 sampai 1:8 sampai 1:10. Boros sekali. Makanya kan saya bilang tadi biaya operasionalnya cukup membengkak, soalnya kan cuma dipakai sendiri seperti itu. Dan yes, mobil ini akan dijual sepertinya karena sudah berbakti bersama keluarga kami selama 8 tahun. Saya pun yang akan ya ini sebenarnya sekaligus video perpisahan juga ya dengan mobilnya. Mungkin yang akan saya rindukan dari mobil ini adalah transmisinya. Yes, orang Indonesia sekarang rata-rata sudah beralih ya ke transmisi otomatis ya. Memang transmisi otomatis itu tuh sangat-sangat
memudahkan hidup kita ya. Cuman gimana ya, rasa sensasi mengemudinya tuh kurang dapet ya. Manual, kita harus mengoperkan gigi, dan dulu orang belajar manual itu mungkin sangat susah gitu kan. Sekarang orang rata-rata ABG udah belajar langsung ke matic. Aduh, gimana ya, mereka tidak tahu bahwa esensinya manual, kita dulu harus menyeimbangkan dan gas dan kopling itu setengah mati sampai akhirnya kita mendapatkan feel dan bisa mengendalikan manual. Terus sensasi kita mengoper giginya itu loh, itu yang tidak akan kita ditemukan di matic. Yes, memang ya manual kan memang pegel bro, ya emang kita harus merelakan gitu loh. Kita harus merelakan kalau macet-macet pegel, tapi dijamin kalau misalkan kalian mendapatkan jalan yang sangat lancar, kalian akan menikmati esensi dari manual. Yes, ada plus minus lah. Cuman sayang aja beberapa pabrikan juga sudah mengurangi penjualan transmisi manual ya. Karena rata-rata sudah matic semua sih. Itu yang akan saya kangen dari mobil ini. Dan juga banyak memori juga dengan mobil ini bersama teman-teman saya juga sih ya. Ya itulah, ini mobil sudah menemani dari tahun 2013. Sekarang sudah tahun 2021, berarti itu sekitar ya hampir 8 tahun Toyota Kijang Innova ini bersama keluarga kami. So Toyota Innova, mungkin ini menjadi perpisahan. Kelak kamu akan mendapatkan mungkin majikan yang lebih baik dari kami. Baik-baik saja ya kamu di sana. Oke, itu mungkin tentang sedikit cerita ya tentang Kijang Innova ini. Overall, kesimpulan dari mobil ini sebenarnya ya memang itu, kalau misalnya kalian memang mencari akomodasi yang banyak, kalian tidak peduli dengan konsumsi bensin dari mobil ini, dan kalian memang butuh pada suatu saat, entah kapan itu, akomodasi yang banyak itu ya, mungkin mobil ini layak dipertimbangkan ya, Innova ini. Dan Innova yang bekas ya, kalau yang baru harganya sudah overpriced sekali ya, tapi itu mungkin cukup worth it sih dengan apa yang ditawarkan, karena Innova ini ya pemain sendiri di kelasnya. Mungkin saking sendirinya Wuling Almas atau Wuling Cortez nggak dianggap mungkin sama Toyota gitu kan. Itu kalau misalnya kalian aduh ini mobil boros banget, ya udah, itu mungkin jangan dipertimbangkan, tapi pertimbangkan kalian suatu saat atau mungkin berjaga-jaga kalau kalian ingin membawa akomodasi yang banyak. Oke, jadi begitu saja mengenai cerita dan impresi mengenai Toyota Kijang Innova ini. Yes, Innova ini akan dijual sepertinya karena sudah 8 tahun dan akan mengakhiri masa baktinya di keluarga kami. Mobil apa yang akan menggantikan mobil ini, itu masih rahasia. Nantikan videonya lebih lanjut lagi. Jangan lupa untuk like video ini, komentar di bawah. Mungkin kalian bisa share pengalaman kalian menggunakan Toyota Kijang Innova ini ya. Apakah mungkin ada momen-momen yang indah atau momen-momen yang sulit dikenang dengan mobil ini? Kalian bisa komentar di bawah. Saran dan kritik juga bisa di bawah. Dislike kalau misalnya kalian nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Subscribe kalau misalnya kalian mau mendukung lagi channel ini lebih lanjut lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye. Adios.